Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita awali pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini dengan memuji Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Memuji yang bukan hanya karena Allah telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita, tapi juga kita memuji Allah di awal majlis ini, berharap agar Allah bukakan pintu-pintu kebaikan yang ada di majlis ini. Karena Allah katakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kepadaku, maka pasti aku akan menambahkan nikmatku itu untuk kalian. Maka kita bersyukur di awal majlis, di setiap majlis, agar Allah tambahkan nikmatnya kepada kita di majlis tersebut. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini kita belumlah lepas dari waktu yang penuh dengan keberkahan, waktu yang spesial yang Allah sebut di dalam Al-Quran, Zalikad dinul qayyim. Itulah beragama yang lurus itu, kata Allah. Itulah agama yang lurus itu. Yang mana Allah katakan Zalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus itu, setelah Allah mengatakan bahwa ada 4 dari 12 bulan yang ada yang Allah tetapkan sebagai bulan haram. Dzulqa'dah pertama sudah berlalu, Zulhijjah yang kedua sudah berlalu pula, dan bulan ini kita berada di bulan Muharram. Tanggal berapa Muharram Bapak Ibu? 3 Muharram. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka kita belum lepas dari peringatan Allah di dalam ayat tersebut, fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian zalimi diri kalian di 4 bulan haram tersebut. Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan satu lagi bulan Rajab. Kita belum lagi lepas dari masa di mana setiap kebaikan Allah lipat gandakan pahalanya melebihi di bulan-bulan lainnya. Begitu pula dengan dosa, Allah lipat gandakan dosa setiap maksiat hamba melebihi di bulan-bulan lainnya. Maka Allah katakan, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian zalimi diri kalian di 4 bulan haram itu. Jangan sia-siakan diri kalian sendiri yang sudah Allah lipat gandakan dosa di dalamnya, masih juga dikerjakan maksiat, sudah Allah lipat gandakan pahala di dalamnya, masih berat juga melakukan ibadah. Dan di antara bentuk ibadah yang begitu agung, di antara ibadah tertinggi di dalam agama, dan dia tidak sulit untuk mengerjakannya. Ibadah yang tidak sulit Bapak Ibu, tapi dia merupakan di antara ibadah puncak
yaitu duduknya kita di majlis ilmu ini. Kan tidak sulit Bapak Ibu ya? Duduk di majlis ilmu tidak sulit. Kita tinggal duduk, kita dengarkan. Syukur-syukur kalau kita mau tambah dengan mencatat. Mencatat pun kan tidak sulit. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, untuk belajar, maka dengan jalan yang dia tempuh itu Allah mudahkan untuknya jalan ke surga. Bapak Ibu cuma duduk saja dengarkan kajian, Allah mudahkan jalan ke surga. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma kana lil mu'minina liyanfiru kaffah." Dan tidak patutlah orang beriman itu, ini untuk menggambarkan kepada kita Bapak Ibu betapa mulianya majlis ilmu itu. Dan tidak patutlah, kata Allah dalam Al-Quran, tidak patut orang beriman itu pergi berperang seluruhnya. Tak boleh. Orang beriman itu tidak boleh pergi berperang seluruhnya. Kenapa tidak boleh pergi berperang seluruhnya? Harus ada, kata Allah, segolongan orang, sekelompok kecil orang yang dia tetap berada di negerinya dalam rangka liyatafaqahu, dalam rangka berdalam-dalam dalam pembahasan agama, dalam rangka mendalami ilmu agama. Gunanya untuk apa? Waliyunziru qaumahum idza raja'u, agar nanti ketika sebagian kaum muslimin pergi berperang, kata Allah nih, lalu ada sekelompok kecil orang yang dia tetap di negerinya untuk mendalami ilmu agama. Yang pergi berperang ini kan tidak sempat untuk belajar nanti Bapak Ibu, tidak sempat untuk belajar. Maka nanti orang yang tinggal di negerinya itu, kata Allah, dialah yang bertugas untuk menyampaikan ilmu yang sudah dia dapat kepada orang yang kembali dari peperangan tersebut. Dilarang oleh Allah seluruh kaum muslimin untuk pergi berperang. Harus ada sekelompok kecil orang yang berfokus mendalami ilmu agama. Tujuannya agar ilmu itu terjaga, tujuannya agar mereka bisa memberikan peringatan untuk kaumnya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis beliau tentang jihad, Bapak Ibu, tentang jihad Rasul katakan wa dirwatu sanamihi, dan atap pelindungnya, kata Rasul, puncak dari seluruh amalan agama, kata Rasul, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina hari ini, Bapak Ibu, itu puncak tertinggi dari ketaatan seorang hamba. Tidak ada yang lebih tinggi lagi dari itu. Tapi Allah katakan, tidak boleh pula seluruhnya pergi berperang. Itu artinya para ulama menyimpulkan, Bapak Ibu, bahwa amalan yang bisa menandingi jihadnya kaum muslimin di medan peperangan hanyalah amalan duduknya seseorang di majelis ilmu yang dia berdalam-dalam mendalami pembahasan agama. Serius dia belajar. Serius dia belajar. Hanya itu yang bisa menandingi, Bapak Ibu. Maka kita hari ini yang punya kewajiban pula sebenarnya untuk membebaskan bumi Palestina, kalau tidak mampu pergi ke sana, kita punya kewajiban lain yang nilainya sama dengan jihad membebaskan Palestina. Apa itu? Kewajiban kita duduk di majelis ilmu. Maka rugilah orang kalau berjihad tidak, belajar tidak pula. Rugi. Belum sampai dia kepada puncak ketaatannya kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, lebih-lebih lagi di bulan Muharram, itu ayat tadi, hadis tadi yang kita sampaikan, itu berlaku umum. Ketika masuk bulan haram, di antaranya sekarang bulan Muharram, maka tentu keutamaan yang begitu besar tadi,
Yang kita simpulkan bahwa menuntut ilmu syar'i itu merupakan puncak amalan seorang hamba. Kalau masuk bulan haram, tentulah keutamaan itu semakin berlipat ganda, semakin bertambah-tambah keutamaannya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita perlu mengingat-ingat kalender Hijriah ini. Bulan apa sekarang? Tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa sekarang, Pak? 3 Muharram atau 4 Muharram. Kalau pakai kalender global 4 Muharram. Kalau pakai kalender nasional 3 Muharram. Kita perlu ingat sekarang tanggal berapa Hijriah, Bapak Ibu. Karena tak lama lagi, lebih kurang 1 pekan lagi, kita akan sampai kepada tanggal 10 Muharram, yang di dalamnya ada puasa Asyura, yang Rasul katakan faidahnya mengampuni dosa. Berapa, Bu? Berapa, Pak? 2 tahun atau setahun, Bu? Mengampuni dosa 1 tahun yang lalu. 2 tahun itu puasa Arafah. Puasa Arafah 1 tahun belakang, 1 tahun ke depan. Puasa Asyura mengampuni dosa 1 tahun yang telah lalu. Puasa 1 hari mengampuni dosa kecil 1 tahun. Maka rugi kita kalau tak pasang niat dari sekarang. Rugi kita kalau tidak berusaha untuk puasa di tanggal 10 Muharram besok. Maka ingat-ingat, sekarang tanggal berapa, malam ini tanggal berapa, supaya kita tidak lupa, tidak terlewat di hari Asyura itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bulan lalu kita sudah sampai di ujung pembahasan hadis ke-26. Hadis ke-26 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis ini disampaikan oleh sahabat yang mulia Sa'ad bin Malik bin Sinan, atau yang lebih dikenal dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Kita murajaah secara ringkas hadis ini, Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada hadis yang ke-27. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwa ada sekelompok orang dari kalangan Ansar, dari kalangan masyarakat Madinah, yang mereka datang meminta kebutuhan hidup mereka kepada Rasul. Lalu Rasul memberi mereka apa yang mereka minta. Lalu tak lama setelah itu mereka datang lagi meminta lagi kepada Rasul, lalu diberi lagi oleh Rasul. Ini murah hatinya Rasul, Bapak Ibu. Murah hatinya Rasul. Mereka begitu terus. Habis keperluan hidup mereka, datang lagi kepada Rasul, minta lagi. Begitu habis, datang lagi, minta lagi. Sampai akhirnya, kata Abu Sa'id Al-Khudri, habis harta Rasul. Nak bersisa, nak ada yang mau diberikan lagi. Lalu kemudian Rasul berkata kepada orang-orang tersebut, ketika dah nak ada lagi yang mau diinfakkan oleh Rasul, Rasul katakan, ma yakun indi min khairin falan udakhirahu ankum. Kebaikan apapun yang aku miliki, kata Rasul, kebaikan apapun, ma yakun, apa saja itu kebaikan, baik itu kebaikan harta, baik itu kebaikan akhlak, baik itu kebaikan ilmu, baik itu kebaikan amalan, apapun kebaikan yang aku punya, kata Rasul, maka aku tidak akan menyimpannya untuk kalian. Aku akan berikan seluruhnya. Apa pelajaran yang kita ambil, Bapak Ibu? Pelajaran yang kita ambil tidak hanya bahwa Rasul memberikan teladan kepada kita dalam hal kedermawanan, dalam hal keringanan tangan untuk membantu orang. Tapi dari kalimat ini kita bisa ambil hikmah yang lebih besar lagi dari itu, Bapak Ibu. Tak kala Rasul mengatakan bahwa apapun kebaikan yang aku punya, maka aku tidak akan menyembunyikannya dari kalian, kata Rasul. Itu berarti menunjukkan bahwa agama ini telah sempurna.
bahwa semua ibadah yang Rasul ajarkan kepada kita itu sudah semuanya Rasul ajarkan. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tak kala kita sadari bahwa agama ini telah sempurna. Semua kebaikan sudah Rasul ajarkan kepada kita. Itu berarti bahwa tidak perlu lagi bagi kita untuk menambah-nambah amalan dalam ibadah kita. Semua sudah Rasul ajarkan. Kalau ada ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasul, lalu kita lakukan ibadah itu dengan alasan ini kan baik Ustaz, ini kan baik, maka secara tidak langsung orang tersebut telah mengatakan bahwa ada kebaikan yang tidak diajarkan oleh Rasul. Dikerjakan suatu ibadah yang tidak ada tuntunannya. Bulan Muharram ini Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada yang tersinggung ke aja lah. Aja lah. Bulan Muharram, amal apa yang dianggap orang bagian dari syariat agama ini, dianggap orang ibadah yang itu tidak ada tuntunannya dalam agama? Muharram ini Bapak Ibu, 10 Muharram, ada amal besar yang dianggap orang sebagai bagian dari agama, padahal sama sekali tidak pernah ada tuntunannya. Apa Pak Ibu? Apa Pak? Bapak Ibu namanya Bu tidak ambo. Kalau ada Pak Ibu orang zaman nanti singgung nggak? Tersinggung ke Bapak Ibu yang menyebut tadi? Ya? Ada nggak tuntunannya itu? Nggak ada. Carilah, belajarlah Bapak Ibu kemanapun. Mau belajar ke Madinah, mau belajar ke Yaman, mau belajar ke Mesir, nggak ada syariatnya tabu itu. Adanya syariat tabu itu kalau seseorang pergi belajar ke Iran, ke negerinya orang-orang Syiah. Ada tuh 10 Muharram itu, hari Asyura bagi mereka. Yang di hari itu mereka bikin pawai. Orang Syiah itu biasa di 10 Muharram itu bikin pawai mengenang kematian Sayyidina Husain, cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di pawai itu yang laki-lakinya mereka mencambuki badannya dengan rantai yang di ujungnya ada pisau besi. Cambuki kanan, cambuki kiri, sampai luka-luka. Apa alasannya? Untuk merasakan penderitaan yang sama yang dirasakan oleh Sayyidina Husain. Kalau itu salah satu. Yang laki-lakinya mencambuki punggungnya dengan rantai yang ujungnya ada besi. Ada pula yang memukul-mukul kepalanya dengan pisau. Jomato pisau Bapak Ibu. Itu yang laki-laki. Kalau dia punya anak, dia bawa anaknya, kepala anaknya itu yang dipukul-pukulnya dengan besi. Yang perempuan gimana? Yang perempuan memukul-mukul kepalanya seperti orang meratapi kematian. Atau memukul-mukul dadanya. Yang sebagian lagi, tokoh-tokohnya biasanya, tokoh-tokoh masyarakatnya, mereka kumpulkan kotoran pendetanya, ulama versi mereka, ulama versi mereka, ayatullah mereka kasih gelar, ayatullah mereka kasih gelar. Mereka kumpulkan kotoran para pendetanya itu, lalu mereka kumpulkan di sebuah piring, sambil pawai kotoran itu mereka oleskan ke badan dan muka mereka. Di mana tuh Ustaz? Di Iran Pak Ibu. Di Suriah, sebagian Suriah hari ini. Karena Suriah itu kan kental, pemerintahnya kental dengan Syiah. Sampai sekarang. Di mana lagi Ustaz? Di Indonesia sudah ada. Sudah ada. Kemarin ini Bapak Ibu, mereka baru selesai melaksanakan muktamar.
Muktamar Ijabi, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Kami lupa muktamarnya di mana, Jakarta atau Surabaya. Mereka baru. Ada dua organisasi besar Syiah di Indonesia. Satu namanya Ijabi, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Satu namanya ABI, Ahlul Bait Indonesia. Sepuluh Muharram itu. 10 Muharram. Amalan ini pula yang dibawa ke Indonesia, dimodifikasi menjadi dia yang kita kenal dengan tabligh. Dia sudah berlangsung ratusan tahun, modifikasinya sudah jauh, baik yang di Iran maupun yang di sini modifikasinya sudah jauh, maka rantai itu seolah-olah tidak tampak. Tapi kalau kita mau jujur Bapak Ibu, lihatlah kalimat dalam orang upacara tabligh itu. Apa kalimat yang dibaca orang, diteriakkan orang ketika menggotong apa itu? Apa dong apa Ibu? Amun tidak orang piaman atau apa? Nanti gotong tuh kan? Kalimatnya apa Ibu? Oh ya Husain itu. Itu Ibu. Oh ya Husain itu apa? Oh ya Husain. Oh ya Husain. Jadi dia di lidah orang Minang jadi oh ya Husain. Oh ya Husain. Itu kenapa beberapa kali utusan kebudayaan dari kedutaan besar Iran di Jakarta datang ke Pariaman. Tanyalah ke orang yang ikut tabligh itu. Tanyalah ke pemerintahnya. Ada utusan dari Pariaman pernah datang? Kan tidak ada itu syariatnya Bapak Ibu. Dikatakan, oh ini kan baik Ustaz. Baik dari mana? Kalau baik pasti diajarkan Rasul. Ya? Rasul sudah katakan kebaikan apapun yang aku punya, kata Rasul, tidak akan aku simpan. Kalau kita katakan ada kebaikan yang itu syariat agama ini, lalu ternyata amalan itu tidak pernah diajarkan oleh Rasul, tandanya kita menuduh Rasul menyembunyikan kebaikan. Hati-hati Bapak Ibu, itu dosa besar itu. Menuduh Rasul secara tidak langsung, beliau menyembunyikan kebaikan syariat ini. Semuanya sudah diajarkan oleh Rasul, semua ibadah telah Rasul ajarkan, maka tak perlu lagi ditambah, kerjakan saja yang sudah ada. Toh yang sudah ada itu banyak yang belum maksimal kita melakukannya. Banyak yang belum terkerjakan oleh kita. Adapun terkerjakan, maka yang sudah terkerjakan itu tidak maksimal pula, masih bisa ditingkatkan kualitasnya. Salah saya yang senana dulu. Tak perlu buat ibadah yang lain, yang ada saja kita belum maksimal. Sholat 5 waktu kita mungkin, atau sholat malam kita mungkin, kita belum maksimal. Siapa di antara kita sholat malamnya yang sudah maksimal? Apa patokan maksimalnya Ustaz? Patokan maksimalnya sudah bengkak kaki kita seperti bengkaknya kaki Rasul. Nah, itu sholat malam Rasul Bapak Ibu. Itu sholat malam Rasul. Sampai bengkak kaki beliau, sampai pecah-pecah tumit beliau. Kan belum? Apalagi patokan maksimal ibadah kita. Sudahkah kita? Ini kata Rasul nih. Target mengkhatamkan baca Al-Quran itu kata Rasul 1 bulan sekali, atau lebih baik dari itu 1 pekan sekali, atau di atas itu kata Rasul 3 hari sekali. Ada kita yang khatam Al-Quran di hari-hari biasa ini 3 hari sekali. Belum. Banyak ibadah yang belum maksimal kita mengerjakannya, maka fokuskan saja di situ, tak usah pikirkan ibadah lain yang tidak ada tuntunannya itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Wa man yasta'fif yu'ifullah, kata Rasul. Siapa yang menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan dirinya, tidak merendahkan dirinya dengan meminta-minta kepada orang lain, yu'ifullah, Allah akan jaga harga diri orang itu. Wa man yastaghni yughnihillah, siapa yang merasa cukup, maka Allah akan berikan kecukupan untuk dia.
Berarti kalau orang merasa kurang saja terus, nanti akan betulan kurang. Kalau orang mengeluh saja terus, masalahlah yang akan datang. Tapi kalau orang merasa cukup, merasa qanaah, merasa ridha dengan apa yang Allah berikan, Allah akan tambahkan kalau memang kurang untuk dia. Allah tambahkan menjadi cukup dia. Wa man yatasabbar yusabbirullah. Siapa yang menyabarkan dirinya, Allah akan karuniakan dia kesabaran. Siapa yang melatih dirinya untuk bersabar, kurang dia dari sisi ekonomi, kurang dia dari sisi kesehatan, kurang dia dari sisi apalah gitu, dari sisi keturunan mungkin, lalu dia bersabar, dia berusaha untuk menyabarkan dirinya, nanti Allah karuniakan kesabaran untuk dia, kata Rasul. Ini kesabaran Bapak Ibu sesuatu yang sifatnya perlu senantiasa dilatih, perlu terus untuk dilatih. Dan Rasul katakan, wa ma u'tiya ahadun. Nah, ini penutup hadisnya. Kemarin belum sampai kita ke sini. Wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Dan tidak ada pemberian dari Allah kepada seorang hamba yang lebih baik dan lebih luas manfaatnya daripada sabar. Tidak ada pemberian dari Allah untuk hambanya yang lebih baik dan lebih luas manfaatnya daripada sabar. Lebih luas. Berarti manfaat sabar jauh lebih luas dari harta yang kita angankan. Jauh lebih luas dari jabatan yang kita angankan. Jauh lebih luas dari nikmat yang ada di kita, ada di orang lain, lalu kita berangan-angan pula untuk punya itu. Nikmat sabar jauh lebih luas dari itu. Karena dia yang akan membuat hati terasa lapang. Kalau hati sudah terasa lapang, kehidupan terasa lapang pula oleh kita. Tapi seorang hamba mau diberi nikmat sebanyak apapun oleh Allah, kalau tidak ada kesabaran di dalam hatinya, tidak bersyukur dia, tidak sabar, mau dikasih berapapun kurang juga nanti. Sabar dan syukur itu seringkali dia datang beriringan. Seringkali datang beriringan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu hadis ke-26 diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian Bapak Ibu, kita masuk ke hadis yang ke-27. Nah, sebelum masuk kita ke hadis 27, kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, maka kami persilahkan. Sambil minum loh Bapak Ibu. Ya Bu, silakan Bu. Iya. Ya, yang diampunkan dosa yang mana gitu ya Bu ya? Nah, yang diampunkan tadi kami selipkan sedikit katanya di situ, dosa kecil. Ya, dia ampunkan itu dosa kecil. Adapun dosa besar baru akan Allah ampunkan kalau seseorang itu sudah bertaubat. Nah, buka kembali memori kita tentang pelajaran taubat, bab taubat Bapak Ibu. Kita sudah selesai dari bab taubat. Ingat rukun taubat ada berapa? Ada berapa Pak Ibu? 3. Pertama, berhenti. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak akan mengulangi. Kalau dosanya berkaitan langsung dengan manusia, tambah satu lagi, yaitu kembalikan hak orang itu atau minta ridho dia. Nih, 4 ini. Dosa besar hanya akan Allah ampuni kalau 3 ini atau 4 itu sudah kita lakukan. Lalu gimana caranya membedakan ini dosa besar atau ini dosa kecil? Cara membedakannya yang gampang Bapak Ibu, diantaranya kaidahnya disampaikan oleh para ulama, dosa besar itu adalah dosa yang larangannya disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, lalu disampaikan pula ancamannya secara tegas. Disampaikan ancamannya. Contohnya,
Apa dosa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya? Yang gampang saja, meninggalkan sholat fardu. Meninggalkan sholat fardu, dosa besar. Tahu dari mana kita dosa besar? Karena larangannya jelas. Karena ancamannya disampaikan pula oleh Allah di dalam Al-Quran. Di surah Al-Ma'arij. Ma salakakum fi saqar. Ya Al-Ma'arij sudah nih. Ya. Baik, kok ditegur sama imam, sagan Bapak Ibu. Surat Al-Ma'arij, ma salakakum fi saqar. Apa yang membuat kalian dimasukkan oleh Allah ke neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Penduduk neraka itu menjawab nanti, lam naku minal musallin. Dulu kami tidak termasuk dari orang yang menegakkan salat. Jelas ancamannya disampaikan oleh Allah, surga nerakanya disebutkan oleh Allah dengan jelas. Nama neraka untuk orang yang meninggalkan sholat 5 waktu namanya neraka saqar. Mudah-mudahan terdengar oleh orang yang belum sholat. Neraka saqar. Jelas, itu dosa besar. Dosa kecil, dosa yang larangannya disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, tapi tidak disebutkan secara tegas hukumannya apa. Itu bisa dihilangkan dengan puasa Asyura atau puasa Arafah. Ibu, kita lanjutkan. Ya Bu. Pertama Bapak Ibu, permasalahan mengqadha salat yang dulu kita tinggalkan, kita mesti ketahui dulu bahwa ini sesuatu yang diikhtilafkan, diperselisihkan oleh para ulama. Maka kalau kita bertemu dengan pendapat yang berbeda dengan yang kita yakini, jangan bersitegang pula di situ, karena ulama saja berbeda. Apalagi awak. Itu dulu Pak Ibu ya. Ulama saja berbeda. Ada dua pendapat. Pertama diqadha. Ini pendapat mazhab Syafi'iyah. Biasanya nih Syafi'iyah. Diqadha. Alasannya apa? Alasannya karena puasa yang ditinggalkan saja diqadha. Salat yang lebih tinggi dari itu masa tidak? Itu di antara alasannya. Itu di antara alasannya. Sebagian yang lain mengatakan bahwa bahwa salat yang dulu ditinggalkan itu tidak dapat diqadha. Apa alasannya? Di antara alasan pendapat kedua ini, yaitu pertama firman Allah, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu, kata Allah, dia merupakan suatu kewajiban yang telah Allah tetapkan waktunya. Kitaban mawquta, mawqut, sudah tetap waktunya. Itu pertama alasannya. Kedua alasannya apa? Alasan yang kedua, ada hadis dari Ibunda Aisyah. Hadis ini terkait dengan wanita haid. Wanita haid, apakah dia mengqadha salat yang dia tinggalkan selama haid? Tidak. Puasa yang dia tinggalkan apakah diqadha? Diqadha. Ibunda Aisyah mengatakan ketika ditanya oleh sebagian tabi'in wanita, ditanya oleh Ibunda Aisyah menjawab, kunna nu'maru biqada'is shaumi wala nu'maru biqada'is shalat. Kita, ini sesama perempuan nih Pak Ibu. Ibunda Aisyah mengatakan kita diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Maka ini salah satu dalil ditariklah hukum yang lebih besar bahwa salat yang ditinggalkan baik sengaja atau tidak itu tidak dapat diqadha. Bagaimana Ustaz? Dosanya kan masih ada Ustaz. Cara menghilangkan dosanya menurut pendapat yang kedua ini yaitu dengan bertaubat. Berhenti meninggalkan sholat, berarti jagalah sholat itu lagi. Menyesal, berarti
bertekad, berarti yang ketiga bertekad tidak akan mengulangi, bertekad tidak akan meninggalkan sholat lagi. Kalau rukun taubat yang tiga ini sudah dipenuhi, maka nanti akan Allah hapuskan dosa meninggalkan sholat yang dulu itu. Ibu? Lalu gimana menurut pendapat Ustaz? Kalau kami pribadi Bapak Ibu, wallahu a'lam bishawab, tapi kami lebih condong kepada pendapat yang kedua. Tidak diqadha. Ya, alasannya apa? Alasannya itu yang sudah kami sampaikan tadi. Tidak diqadha. Tapi bukan berarti bisa melenggak begitu saja, tidak. Tetap harus ada taubatnya. Ya. Menghapus dosanya dengan taubat, jaga sholat itu lagi. Tekad tidak akan meninggalkan sholat lagi, itu penghapus dosanya. Kalau ada Bapak Ibu yang berpendapat berbeda, lebih meyakini pendapat pertama, silahkan. Tapi, ini dalam ranah diskusi ini Bapak Ibu, bukan menyalahkan tidak, tapi diskusi ilmiah ini. Oke Bapak Ibu, pendapat yang pertama ini bagi kami pribadi menjadi lemah. Kenapa? Di antara alasannya, kalau dipilih pendapat yang mengatakan sholat yang dulu ditinggalkan semasa kita masih masa-masa jahiliyah dulu itu, kalau itu diqadha, pertanyaannya di antara niat sholat, di antara rukun niat sholat itu mesti jelas airnya, mesti jelas sholat yang mananya. Itu di antara mazhab Syafi'i itu Bapak Ibu. Rukun niat itu di antaranya ain ibadahnya, ibadah yang mananya itu mesti jelas. Sekarang sholat itu bisa ini contoh, sholat itu sudah kita tinggalkan bertahun-tahun. Udah lama pula, saudara bertahun-tahun lama pula. Bisa kita ingat sholat yang mananya? Sholat apa? Hari apa? Tanggal berapa? Tahun berapa? Tak bisa. Maka tak bisa ditunaikan qadha berdasarkan rukun niat dalam mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam. Kalau ada yang berbeda silahkan Bapak Ibu. Ya. Kita lanjut ke pembahasan hadis yang ke-27 Bapak Ibu. Dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh ajaib kata Rasul kondisinya orang beriman itu. Rasul saja